Mancing bos, mancing bos, mancing. Bab 3399 sampai bab 3400. Liu Houzhao dipukuli oleh pasien. Dia tidak marah sama sekali. Orang-orang di sekitar kaget dan merasa lega. Liu Jing juga bertepuk tangan dan bertepuk tangan. Pasien datang lagi. Dokter ajaib, tolong obati saya. Ye Chong mengangkat bahu. Resep yang baru saja saya resepkan, kompres panas selama setengah bulan, segera menyembuhkannya. Mendengar ini, pasien sangat gembira. Meskipun dia tidak mendapatkan akupuntur dari Ye Chong, dia mampu menyembuhkan lututnya, yang sudah merupakan berkah. Terima kasih dokter ajaib, terima kasih dokter ajaib. Semakin banyak pasien berterima kasih kepada Ye Chong, semakin malu perasaan Huo Xiangzeng dan yang lainnya. Huo Xiang sedang duduk di sana, seperti tertusuk jarum, wajahnya muram. Kalah dalam pertandingan ini adalah hasil yang tidak pernah dia duga. Dia tidak menyangka pemuda ini memiliki keterampilan medis yang lebih baik darinya. Terlebih lagi, anak ini kini telah mendapatkan kekaguman dari orang-orang yang hadir. Sebagai perbandingan, dia tampaknya adalah orang jahat. Ketika Huo Xiang sangat kesal, Liu Jing berbicara lagi. Liu Jing berdiri di samping dan berkata dengan suara keras, "HMPH, bukankah beberapa orang mengaku sebagai nama besar di bidang medis? Karena kita kalah dalam kompetisi, bukankah kita harus rela mengaku kalah dan meminta maaf kepada Ye Chong?" Mendengar ini, semua orang melihat ke arah Huo Xiangzeng lagi. Huo Xiangzeng langsung merasa malu. Dia menatap Ye Chong dengan keengganan dan kemarahan di matanya. Sebagai otoritas di bidang medis, kapan dia pernah dipermalukan seperti ini? Namun di hadapan publik, dia tahu bahwa dia tidak bisa mengingkari janjinya. Jika tidak, dia akan kehilangan lebih banyak rasa hormat dan kepercayaan. Melihat Huo Xiang dalam masalah seperti itu, seorang ahli medis di sebelahnya berkata, "Anak muda, kamu harus penyayang dan penyayang. Jalanmu masih panjang, saya menyarankan kamu untuk melupakannya." Artinya, Tuan Huo adalah otoritas di bidang medis. Dia meminta maaf kepada Anda, tapi kamu tidak tahu apakah kamu bisa menerimanya atau tidak. Bangun. Ye Chong mencibir, "Mengapa menyerah? Saya bersedia mengakui kekalahan dan meminta maaf jika saya kalah. Anak muda, saya menasihati Anda untuk tidak bersyukur. Anda dapat menjamin bahwa Anda akan menjadi lebih baik di masa depan," kata pakar medis lainnya. Ini jelas merupakan ancaman. Ye Chong mendengus dingin dan berkata tanpa basa-basi, "Kamu pikir kamu ini siapa? Aku akan memohon bantuanmu. Kenapa aku tidak tahu apa yang baik untukmu? Menurutku orang yang tidak tahu apa yang baik untukmu adalah kamu ahli limbah. Ini konyol." Ye Chong sangat malu. Menyangkal penghinaan tersebut, beberapa ahli medis memerah karena marah. Anak ini sangat sombong. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Namun orang-orang di sekitar yang menyaksikan kemeriahan itu diam-diam bertepuk tangan. "Berhenti bicara omong kosong dan segera minta maaf," kata Liu Jing dari samping. Zhao Cai terkekeh saat ini dan berkata, "Apa yang dikatakan si cantik itu benar. Karena kamu telah kalah, kamu harus menerima kekalahanmu." Dia diundang ke sini semata-mata karena statusnya sebagai generasi kedua yang kaya.
Terus terang, dia dan dokter-dokter tua itu tidak satu kelompok. Jika mengorbankan dokter-dokter tua itu bisa menyenangkan para wanita cantik, tentu dia akan melakukannya. Huo Xiangzeng menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan emosinya. Dia duduk di sana dengan kepala menunduk, meskipun ada keengganan di hatinya, dia tetap berkata, "Oke, saya baru saja kalah dalam kompetisi, dan saya minta maaf kepada Anda." Memukul wajah Huo Xiangzeng, dia merasakan rasa malu dan malu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan wajahnya terbakar, seolah-olah dia baru saja ditampar oleh pasien. Liu Houzhao berdiri di samping, ekspresinya sama jeleknya. Dia awalnya ingin menggunakan otoritas Huo Xiangzeng untuk menekan Ye Chong, tapi dia tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Dia menatap Huo Xiangzeng dengan sedikit ketakutan di matanya. Dia takut ketika dia berbalik, Huo Xiangzeng akan menyebarkan keluhannya padanya. "Tidak, saya harus menemukan cara untuk Tuan Huo. Apapun yang terjadi hari ini." Setelah Huo Xiangzeng meminta maaf, Ye Chong hanya mengangkat bahu. "Karena semuanya baik-baik saja, ayo pergi," Ye Chong berkata pada Liu Jing. Ye Chong hendak pergi, tapi Liu Houzhao menyerang lagi. "Tunggu sebentar, kamu belum bisa pergi," suaranya bergema di ruang konferensi. "Ye Chong, jangan berpikir ini sudah berakhir. Kasus praktik kedokteranmu tanpa izin belum berakhir. Dan kamu berani melakukannya. Anda melakukan praktik kedokteran tanpa izin dan meresepkan obat kepada orang lain. Anda melanggar hukum dan harus dihukum berat." Setelah mendengar ini, pasien sebelumnya berhenti dan berkata, "Ya Tuhan, saya membuat Anda malu. Beraninya kamu berbicara seperti itu kepada dokter ajaib. Apakah kamu mencari kematian?" Ye Chong menepuk pasien dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, serahkan padaku untuk menanganinya." Melihat Ye Chong mengatakan ini, pasien menjadi tenang, menunjuk ke arah Liu Houzhao dan mengutuk sesuatu sebelum dia mundur. Ye Chong menghadap Liu Houzhao. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Dia hanya bertanya dengan tenang, "Izinkan saya bertanya, apakah yang disebut aturan Anda lebih penting daripada kehidupan manusia di mata Anda?" "Tentang aturan, ya, aturan adalah aturan. Anda tidak dapat melanggarnya hanya karena emosi sementara. Adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa Anda melakukan praktik kedokteran tanpa izin. Semuanya, jangan dibawa pergi." Juga, berkata saat ini setelah bergabung dengan Liu Houzhao, apa yang terjadi barusan membuatnya sangat membenci Ye Chong. Dia tampak sok suci dan berkata, "Anak muda, saya akui bahwa Anda memang memiliki keterampilan medis, tetapi peraturan tidak dapat dilanggar. Praktek kedokteran tanpa izin adalah ilegal. Ini adalah masalah prinsip. Anda tidak dapat melanggar peraturan hanya karena darimu. Lalu mulai sekarang bukankah semuanya dalam kekacauan?" Ye Chong merasa geli. Dia tahu bahwa kedua orang ini, Huo Xiangzeng dan Liu Houzhao, yang satu penuh amarah dan yang lainnya tidak mau. Tetapi mereka berdua berusaha untuk menghadapinya atas nama aturan. Pada saat ini, Paman Li akhirnya mengumpulkan keberanian dan berkata, "Kita semua telah melihat keterampilan medis Tuan Ye. Dia menyelamatkan nyawa anak saya. Ini lebih penting daripada sertifikat lainnya." Dan pasien serta penonton di sekitarnya mulai berdoa untuk kamu. Bicaralah dengan Chong. "Benar, kalian para petinggi,
Apakah kalian punya hati nurani dalam memperlakukan dokter yang baik seperti ini? Adapun Liu Houzhao dan Huo Xiangzeng, wajah mereka menjadi merah dan putih di hadapan tuduhan semua orang. Tetapi mereka tidak punya pilihan lain selain terus berpegang pada posisi mereka dan menghukum Ye Chong. Ye Chong mengangkat bahu dan berkata kepada mereka berdua, "Ya, karena kamu harus bertindak sesuai aturan. Biarkan seseorang yang mengetahui aturan berbicara denganmu." Seperti yang dikatakan Ye Chong, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor telepon. Ye Chong memanggil Tian Lei. Pada saat itu, Tian Yao Wang Zhen di Luzhu adalah nama-nama besar di bidang medis. Sejak bergabung dengan Longshan Medical, reputasi Tian Lei menjadi semakin terkenal, dan sekarang dia menduduki peringkat teratas di antara nama-nama teratas di seluruh komunitas medis Tiongkok. Ye Chong dengan singkat menjelaskan situasinya dan kemudian menutup telepon. "Haha, kamu hanya berpura-pura. Siapa yang kamu telepon? Apakah kamu pikir hubunganmu bisa menyentuhku? Tapi kamu masih bisa menyentuh Tuan Huo." Liu Houzhao mencibir. Ye Chong tidak membantah dan berkata, "Kamu akan segera tahu." Huo Xiangzeng tentu saja tidak takut. Lagi pula, di mana statusnya? "Oke, saya akan menunggu dan melihat apa yang bisa Anda lakukan," Huo Xiangzeng berkata dengan dingin. Ye Chong mengangkat bahu, berjalan ke samping dan bersandar ke dinding untuk menunggu. Liu Jing berdiri di samping Ye Chong. Saat ini, Zhao Cai datang dengan senyum cabul dan berkata kepada Liu Jing, "Hei, cantik, aku belum tahu namamu. Aku baru saja memperkenalkan diriku, giliranmu." "Saya tidak ingin memperhatikan Zhao Cai, Ye Chong. Sebaliknya, sudah lama terbiasa dengan hal semacam ini dan tidak mengatakan apa-apa." Dia dengan santai memasukkannya ke dalam sakunya, mengeluarkan batu hitam kecil, dan memainkannya di jarinya. Itu adalah besi meteorit yang diberikan Yin Zuer padanya. Ketika dia melihat besi meteorit di tangan Ye Chong, Zhao Cai tertegun sejenak dan berkata pada dirinya sendiri, "Mengapa anak ini mendapatkan sesuatu dari milikku?" Zhao Cai melihat apa yang ada di tangan Ye Chong dan segera menjadi sangat waspada. Dia hanya mengatakan itu milik keluargaku, tetapi kenyataannya, tambang ini tidak sepenuhnya milik keluarga Zhao mereka. Namun, tambang ini sekarang sedang dijual, dan keluarga Zhao sudah lama mendambakannya, dan saat ini paling menjanjikan untuk mendapatkan tambang ini. Tentu saja ada banyak cara yang digunakan. Ketika Ye Chong mengeluarkan meteorit di tangannya, Zhao Cai segera memikirkan apakah Ye Chong adalah pesaing lainnya. Dan apa yang digumamkan Zhao Cai, meskipun sangat lembut dan hampir secara tidak sadar digumamkan pada dirinya sendiri, masih didengar oleh Ye Chong. "Apa katamu?" Hati Ye Chong tergerak dan dia segera bertanya pada Zhao Kaidao. Zhao Cai terkejut dengan reaksi Ye Chong. Liu Jing, yang berada di sebelahnya, tidak mendengar Zhao Cai berbicara pada dirinya sendiri sekarang. Ketika dia melihat Ye Chong begitu bersemangat, dia mengira Zhao Cai lah yang datang untuk memulai percakapan dan Ye Chong tidak senang. Memikirkan hal ini, Liu Jing menundukkan kepalanya karena malu, tetapi hatinya terasa manis. Zhao Cai hendak mengutuk, "Kamu gila sekali." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, telepon Huo Xiangzeng berdering. "Halo, siapa itu?" "Oh, Tuan Qi,
Ini Anda. Mengapa Anda menelepon saya ketika Anda punya waktu? Instruksi apa yang Anda punya? Huo Xiangzeng berkata sambil tersenyum. Nadanya jauh lebih hormat. Tuan Qi ini adalah pemimpin Huo Xiangzeng. Meskipun speaker ponsel tidak menyala, semua orang di sekitar dapat mendengar raungan marah Qi dari telepon. Huo Xiangzeng, apakah kamu tidak ingin melakukan ini lagi? Apa yang kamu lakukan sekarang? Mengapa kamu menghakimi orang lain yang memberimu pekerjaan bagus? Tegur Tuan Qi. Mendengar ini, ekspresi Huo Xiangzeng berubah dan dia menatap Ye Chong dengan kaget. Mungkinkah Ye Chong menemukan Tuan Qi? Namun, Huo Xiangzeng masih meremehkan Ye Chong. Qi memarahi Huo Xiangzeng di telepon, mengatakan bahwa dia tidak memiliki etika medis dan sudah menjauh. Nama Tian Lei juga disebutkan di telepon. Saat mendengar nama Tian Lei, wajah Huo Xiangzeng langsung memucat. Suaranya bergetar. Tian Lei, Profesor Tian, ini tidak mungkin. Liu Hou Zhao dan yang lainnya juga terkejut. Tian Lei sekarang terkenal di komunitas medis. Tidak ada yang mengira Ye Chong bisa langsung menghubungi Tian Lei. Di telepon, suara Tuan Qi sangat marah dan keras. Apakah Anda lupa bahwa mengobati penyakit dan menyelamatkan orang adalah kewajiban dokter? Bagaimana Anda bisa menjadi dokter jika Anda memaksakan aturan pada orang lain? Ketakutan seperti cucunya, suaranya bergetar saat dia menjelaskan, Tuan Qi, saya hanya menjunjung tinggi aturan komunitas medis di sini. Tuan Qi memarahi, persetan, saya pikir Anda sudah tua bodoh, berpraktek kedokteran tanpa izin. Anda tahu keterampilan medisnya, itulah yang dia kalahkan. Dia mempraktikkan pengobatan untuk menyelamatkan orang, dan Anda berani menghentikannya. Mendengar ini, Huo Xiangzeng, Liu Hou Zhao, dan para ahli medis tercengang. Wabah virus merupakan peristiwa nasional saat itu. Huo Xiangzeng, jaga dirimu baik-baik. Setelah mengatakan itu, Tuan Qi menutup telepon. Huo Xiang berdiri di sana dengan kaget saat ini. Dia tahu bahwa segalanya untuknya telah berakhir. Liu Hou Zhao tergagap. Bagaimana ini mungkin, Tuan Huo? Bagaimana anak ini bisa? Huo Xiangzeng melirik Liu Hou Zhao dengan tajam. Semua ini berkat dia. Jika bukan karena Liu Hou Zhao, saya tidak akan kembali mengarungi air berlumpur ini, dan saya masih akan berbicara dengan fasih di konferensi akademik. Namun, sekarang Huo Xiang menyesalinya, semuanya sudah terlambat. Apakah semuanya baik-baik saja? Aku akan pergi jika tidak terjadi apa-apa. Ye Chong berkata sambil mengangkat bahu. Siapa yang berani menghentikannya sekarang? Setelah mengatakan itu, Ye Chong berbalik dan pergi bersama Liu Jing. Huo Xiangzeng, Liu Hou Zhao dan ahli medis lainnya hanya bisa menyaksikan Ye Chong pergi dengan diam-diam. Zhao Cai memutar matanya dan segera mengikutinya. Ye Chong dan Liu Jing berjalan ke tempat parkir di luar, dan Zhao Cai menghentikan kedua orang itu. Cantik, tunggu aku. Zhao Cai menyapanya sambil tersenyum. Liu Jing menoleh ke belakang dan melihat bahwa Zhao Cai lah yang mengikutinya tanpa malu-malu dengan senyuman sembrono. Dia tampak tidak sabar, tapi Ye Chong menunjukkan senyuman penuh arti. Apa? Liu Jing bertanya. Zhao Cai memandang Liu Jing dengan rakus.
seolah ingin melepas pakaiannya dengan matanya. Dia tidak merahasiakan niatnya. Melihat penampilan Zhao Cai, Liu Jing ingin membunuh Zhao Cai dengan satu pedang. Jika Ye Chong tidak menghentikannya secara diam-diam, dia mungkin akan mengambil tindakan sekarang. Zhao Cai tidak keberatan di depan Ye Chong. Dengan senyum sembrono di bibirnya, dia berkata kepada Liu Jing, "Cantik, mengapa kamu pergi begitu terburu-buru? Bagaimana kalau kamu ikut denganku untuk minum kopi dan mengobrol?" Alis Liu Jing berkerut. Dia merasa begitu kasar pada Zhao Cai. Karena muak, dia menjawab dengan dingin, tidak tertarik. Zhao Cai tidak menganggapnya serius, tetapi mendekati Liu Jing dengan nada menghina dan meremehkan. "Cantik, aku tahu kamu ingin mengikuti ini, nak, tapi apakah kamu pikir dia lebih baik dariku? Bukankah kamu hanya kenal beberapa dokter? Apa masalahnya? Cantik, tahukah kamu apa yang keluargaku lakukan?" Yang menunjukkan bahwa Ye Chong masih memiliki beberapa koneksi di bidang medis. Namun, hal ini tidak berdampak pada dirinya sebagai seorang pebisnis. Zhao Cai punya banyak uang dan tidak menganggap serius Ye Chong. Zhao Cai mencibir dan memandang Ye Chong. "Wah, lihat dirimu sendiri. Kamu seperti ini. Mengapa kamu bersama wanita cantik? Saya menyarankan kamu untuk sadar diri dan keluar dari sini. Harus mengkhawatirkannya sekarang, bukan giliranmu untuk mendikte urusan kita." Liu Jing berkata tanpa basa-basi sebelum Ye Chong dapat berbicara. Zhao Cai tersenyum, dan dia terus berkata kepada Liu Jing dengan sembrono, "Cantik, bagaimana masa depan dengan mengikuti dokter malang ini? Apa yang bisa dia berikan padamu? Ikuti aku, dan aku bisa membelikanmu tas desainer dan membawamu ke restoran mewah untuk dinikmati nyata." Kehidupan yang tinggi, wajah Liu Jing menjadi gelap, dan dia sangat muak dengan perilaku Zhao Cai yang tidak tahu malu. Jelas ada kemarahan dalam suaranya. "Uang dan materimu tidak berharga bagiku. Beraninya kamu menggunakan hal-hal yang tidak berguna untuk menghinaku?" Jari-jarinya diam-diam telah mengembunkan ki. Zhao Cai tidak menyadarinya sama sekali, dan melanjutkan, "Kecantikan, ini bukan penghinaan. Ini kenyataan. Kamu sangat cantik. Sayang sekali jika mengikuti pemborosan ini. Aku berjanji, aku bisa membuatmu hidup menuju kehidupan yang lebih baik." Liu Jing tidak tahan lagi dan hendak mengambil tindakan. Tapi Ye Chong menghentikan Liu Jing, lalu tersenyum dan melangkah maju, berdiri di antara Zhao Cai dan Liu Jing. Zhao Cai berkata dengan marah, "Apa yang kamu lakukan?" "Mengajukan pertanyaan padamu," kata Ye Chong. "Haha, apa menurutmu aku akan memperhatikanmu?" Zhao Cai mencibir. Ye Chong mengangkat bahu, "Saya tidak peduli dengan sikap Anda." Setelah mengatakan itu, mata Ye Chong tiba-tiba berubah menjadi ungu. Zhao Cai tertegun sejenak, dan dia tetap di tempatnya seolah-olah dia bodoh. Faktanya, Ye Chong sengaja memancing Zhao Cai ke sini. Di ruang konferensi, ada terlalu banyak orang, dan menggunakan mata Dewa Naga terlalu mencolok. Terlebih lagi, Ye Chong tidak ingin terlalu banyak orang mengetahui rahasia besi meteor surgawi. Kemudian, Ye Chong mengeluarkan potongan besi meteor surgawi dan bertanya, "Katakan padaku, milikku yang mana ini?" Bersambung.